Di kaki gunung gede yang berselimut kabut tipis setiap pagi, hidup seorang gadis bernama Ayu Lestari. Wajahnya secantik embun yang menetes di ujung daun teh, dan tatapannya sebening mata air di hutan Ciwalen. Tapi di balik senyum lembut itu, tersimpan sebuah rahasia besar yang belum pernah ia pahami. Orang-orang desa sering berbisik, Ayu bukan gadis biasa. Langkahnya membawa hawa sejuk, suaranya membuat burung berhenti bernyanyi. Namun bagi Ayu, semua itu hanya omongan orang tua yang suka bercerita sebelum senja tiba. Sehari-hari Ayu membantu ibunya menanam sayur dan bunga di ladang kecil di lereng gunung. Ia tumbuh dalam kesederhanaan, mengenakan kain batik lusuh dan selendang yang diwariskan dari almarhum neneknya. Tak ada yang tahu bahwa selendang itu adalah peninggalan kuno, penanda garis keturunan perempuan sakti penjaga bumi Sukabumi. Setiap kali Ayu memakainya, angin selalu berputar lembut di sekitarnya, seolah alam menyapanya dengan kasih. Pagi itu, matahari baru menembus kabut, ketika Ayu menuruni jalan setapak menuju pasar Cisaat. Ia membawa keranjang berisi bunga mawar putih dan sayur segar hasil kebun. Langkahnya ringan, tapi hatinya sedikit gelisah, entah mengapa, ada firasat aneh yang bergetar di dadanya. Burung-burung terbang tak beraturan, dan seekor anjing desa melolong panjang ke arah gunung. Suasana itu menimbulkan hawa misterius yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sesampainya di pasar, Ayu disambut riuh suara pedagang. Namun di sudut pasar, ada bayangan suram, sekelompok preman memalak pedagang tua yang menjual buah. Mereka mengancam dengan kasar, menumpahkan dagangan, dan tertawa seolah pasar itu milik mereka sendiri. Semua orang diam, tak berani bicara. Nama Pendi Botak, pemimpin preman itu, sudah cukup membuat orang-orang gemetar sebelum ia muncul. Ayu menatap kejadian itu dengan hati panas. Ia ingin menolong, tapi tangannya bergetar. Apa yang bisa dilakukan seorang gadis seperti aku? Pikirnya. Namun ketika salah satu preman menamparkan pedagang tua itu hingga terjatuh, sesuatu dalam diri Ayu meledak. Ia melangkah maju tanpa sadar, matanya menatap tajam seperti bara api. Angin tiba-tiba berhenti berembus, dan suasana pasar mendadak sunyi. Semua mata tertuju padanya. Saat preman itu mendekat hendak mendorongnya, Ayu merasakan sesuatu yang aneh di tubuhnya. Dunia seolah melambat, dan di sudut matanya, ia melihat bayangan samar-samar perempuan, berpakaian seperti dirinya, bergerak bersamaan. Bayangan itu menangkis serangan sang preman, dan dalam sekejap tubuh besar itu terhempas ke belakang seperti diterpa badai. Orang-orang terpekik, tak percaya apa yang mereka lihat. Apa yang barusan terjadi? Bisik seorang pedagang. Ayu sendiri gemetar. Nafasnya terengah, matanya bergetar antara takut dan bingung. Ia tak tahu dari mana kekuatan itu datang. Tapi di udara, ada aroma bunga melati yang menguar lembut, seperti menyelimuti seluruh pasar. Di sela kabut yang turun tipis, terdengar bisikan halus, suara seorang perempuan tua yang memanggil namanya, lembut tapi penuh makna. Ayu, waktunya telah tiba. Ayu menoleh ke sekeliling, namun tak melihat siapapun. Hanya bayangan samar perempuan tua berambut putih berdiri di ujung gang pasar, lalu menghilang seolah tertelan kabut. Saat itu, Ayu merasakan jantungnya berdetak tak beraturan, dan dunia yang tadinya terasa biasa mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang belum siap ia pahami. Di pagi yang lembut itu, tanpa ia sadari, legenda ilmu selir seribu baru saja terbangun dari tidurnya. Sejak kejadian pagi itu, kabar tentang seorang gadis misterius yang menumbangkan preman pasar menyebar cepat seperti api di ladang kering. Dalam semalam, nama Ayu Lestari menjadi bisik-bisik di setiap sudut Sukabumi. Pedagang buah, penjual sayur, hingga tukang ojek membicarakannya dengan nada tak percaya. Namun di balik kekaguman itu, ada ketakutan, sebab mereka tahu, Pendi Botak, penguasa pasar Cisaat, takkan tinggal diam melihat harga dirinya diinjak oleh seorang gadis desa. Pasar yang biasanya ramai mulai dipenuhi rasa was-was. Orang berdagang dengan mata yang terus melirik ke arah gang sempit tempat para preman biasa nongkrong. Setiap suara tawa keras membuat pedagang tersentak. Tak ada yang tahu kapan Pendi akan datang, tapi semua tahu, saat itu tiba, darah pasti akan tumpah. Sementara itu, Ayu hanya bisa menunduk setiap kali melewati pasar, menahan tatapan heran dan bisikan orang-orang yang memujanya sekaligus mengasihaninya. Di rumah panggung sederhana di pinggir hutan, Ayu termenung di depan tungku. Api yang berkeredap seolah menari bersama pikirannya yang gundah.
Ia mengingat kembali kejadian kemarin, bagaimana bayangan-bayangan perempuan muncul di sekitarnya dan menolong tanpa ia sadari. Apakah itu nyata, batinnya? Tapi setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat kembali sosok perempuan tua berambut putih yang memanggilnya dari balik kabut. Bayangan itu tak mau pergi dari pikirannya. Malam itu, angin berembus lebih kencang dari biasanya. Hutan di belakang rumah berdesir seakan ada sesuatu yang bergerak di antara pepohonan. Ketika Ayu hendak menutup jendela, ia mendengar suara lirih memanggil namanya, sama seperti di pasar. "Ayu, darahmu memanggil kami." Suara itu membuat bulu kuduknya berdiri. Ia menatap keluar dan melihat titik-titik cahaya lembut menari di udara, membentuk siluet perempuan yang memandangnya dengan tatapan sendu namun penuh kekuatan. Tiba-tiba, pintu rumahnya diketuk keras. Ibunya yang sedang menumbuk padi terkejut. Seorang tetangga datang tergopoh-gopoh dengan wajah pucat. "Ayu, Pendi botak mencari kamu." Dia marah besar. Katanya, "Kalau besok kau muncul di pasar lagi, dia sendiri yang akan menjemputmu." Suara itu menggema di antara deru angin. Ayu menatap ibunya, di matanya ada ketakutan, tapi juga tekad yang perlahan tumbuh. Ia tahu, lari bukan pilihan. Malam itu, Ayu tak bisa tidur. Ia duduk di depan cermin bambu tua, memandangi bayangannya yang tampak berbeda, matanya kini bersinar samar, dan di belakangnya terlihat sekilas siluet 1000 perempuan berdiri tenang, seperti pasukan dari masa lalu. Salah satu dari mereka melangkah maju, berbisik lembut di telinganya. "Kau bukan gadis biasa, Ayu. Kau penerus darah penjaga. Gunakan kekuatanmu bukan untuk membalas, tapi untuk melindungi." Air mata mengalir di pipinya. Ia bukan mencari kemuliaan, ia hanya ingin hidup damai bersama ibunya. Tapi takdir sudah memilihnya, dan ketika fajar mulai merayap di antara pepohonan, Ayu berdiri, mengenakan selendang warisan neneknya, yang kini bergetar seolah hidup. Di luar, langit Sukabumi perlahan memerah, tanda hari yang berat akan segera datang. Di kejauhan, di gudang tua pasar Cisaat, Pendi botak mengasah goloknya. Wajahnya keras, urat di lehernya menegang, matanya menyala seperti bara. "Gadis itu sudah berani mempermalukan aku di depan anak buahku," geramnya. "Besok, aku pastikan pasar ini akan tahu siapa penguasanya." Dan dengan itu, malam pun menelan kedua takdir, yang satu dituntun cahaya, yang satu dipeluk oleh kegelapan. Fajar menyapa Sukabumi dengan warna langit yang pucat, seolah bumi tahu hari itu tak akan biasa. Pasar Cisaat mulai bergeliat, tapi suasana yang biasanya riuh kini terasa berat. Pedagang berbisik satu sama lain, sebagian enggan membuka lapaknya, sebagian lagi menunggu dari jauh. Semua tahu kabar, Pendi botak akan datang menagih kehormatan yang hilang, dan gadis bernama Ayu Lestari dikabarkan berani menemuinya. Ketegangan itu terasa seperti kabut yang belum mau sirna. Ayu melangkah perlahan menyusuri jalan berbatu, menuju pasar. Di pundaknya tergantung keranjang bunga, dan di lehernya melingkar selendang warisan neneknya yang kini berdenyut lembut, seolah punya nyawa sendiri. Ia tahu Pendi menunggunya, tapi langkahnya tak gentar. Di dalam dadanya, doa sang ibu bergema, "Jangan gunakan amarahmu, nak. Jadilah cahaya, bukan bara." Ayu menggenggam kata itu erat-erat seperti senjata suci. Ketika ia tiba, pasar hening. Orang-orang berpura-pura berjualan, tapi mata mereka semua menatap ke satu arah, sudut tempat Pendi dan anak buahnya berdiri. Laki-laki berkepala pelontos itu memegang golok besar, mengkilap di bawah sinar matahari pagi. Senyumnya sinis. "Nah, ini dia si bunga gunung," ejeknya, suaranya berat seperti guru. "Kau pikir pasar ini tempat bermain untuk anak perempuan?" Ayu hanya menunduk, suaranya lembut namun tegas. "Aku tidak datang untuk bermain. Aku datang agar orang bisa hidup tanpa ketakutan." Tawa keras meledak dari mulut para preman. Salah satu di antaranya maju, menepis keranjang bunga Ayu hingga terjatuh. Mawar-mawar putih itu berserakan di tanah, kelopaknya terinjak sepatu kasar. Ayu menatapnya dengan mata yang perlahan berkaca, namun bukan karena takut, melainkan karena iba melihat kebencian yang begitu dalam di hadapan manusia-manusia itu. Saat tangan si preman hendak meraih rambutnya, waktu seperti berhenti. Udara tiba-tiba berubah dingin. Angin berputar cepat di sekitar Ayu, membuat kain dan rambutnya menari liar. Dari belakang tubuhnya, muncul bayangan lembut, siluet-siluet perempuan berpakaian serupa dengannya, berjumlah banyak, menunduk hormat seperti sedang menunggu perintah. Mata Ayu bersinar pucat kebiruan.
Suaranya keluar perlahan, seperti gema dari dunia lain. Aku tidak ingin menyakiti siapapun, tapi jangan uji batas kesabaranku. Bayangan-bayangan itu bergerak. Dalam sekejap, preman-preman yang hendak menyerang terhempas tanpa sentuhan, seperti diterjang badai tak terlihat. Suara teriakan bercampur bunyi kayu pecah memenuhi udara. Pendi botak melangkah maju, mencoba menebas Ayu dengan goloknya, tapi setiap ayunan hanya mengenai udara. Di sekelilingnya, ratusan sosok perempuan bayangan menari berputar, seperti kabut hidup yang menyilaukan pandangan. Orang-orang di pasar menutup mulut, sebagian berdoa, sebagian menjerit ketakutan. Golok Pendi akhirnya terlepas dari genggamannya. Ia mundur beberapa langkah, matanya membulat, wajahnya pucat. "Apa kau, manusia?" gumamnya dengan suara serak. Ayu menatapnya, kali ini dengan air mata yang jatuh perlahan di pipinya. "Aku hanya ingin kau berhenti menindas. Dunia ini cukup keras tanpa kau menambah deritanya." Ucapannya terdengar seperti doa, tapi juga peringatan. Ketika semua berakhir, angin berhenti berputar. Bayangan-bayangan itu lenyap seiring aroma melati yang samar. Ayu berlutut, tubuhnya lemah, namun wajahnya tetap tenang. Ia menatap bunga-bunga mawar putih yang berserakan di tanah, lalu mengangkat satu dan meletakkannya di tangan pedagang tua yang dulu ia tolong. "Jangan takut lagi, Pak. Mulai hari ini, pasar ini milik kebaikan." Warga yang menyaksikan hanya bisa terdiam, mereka tahu, mereka baru saja melihat kebangkitan legenda yang akan mereka ceritakan selama berpuluh tahun. Di kejauhan, Pendi yang roboh di tanah menggertakkan giginya. Amarah dan rasa malu bercampur di dadanya. "Belum selesai, gadis, kau belum mengenal siapa aku sebenarnya." Matanya merah membara, dan dalam hatinya, api dendam mulai tumbuh, api yang kelak akan menuntunnya mencari kekuatan kegelapan untuk melawan sang gadis dari lereng Gunung Gede. Malam turun perlahan di atas lereng Gunung Gede, membawa hawa dingin dan suara hutan yang berbisik. Setelah peristiwa di pasar, Ayu pulang dengan langkah berat. Di setiap sudut jalan, orang-orang menatapnya seperti melihat makhluk suci, antara kagum dan takut. Tapi bagi Ayu, pujian itu terasa hampa. Setiap kali ia mengingat tubuh-tubuh yang terhempas oleh kekuatannya, dadanya sesak. Ia tak pernah ingin melukai siapapun. Ia hanya ingin hidup tenang, tapi dunia tampaknya memilih jalan lain untuknya. Sesampainya di rumah, ibunya menatap dengan mata penuh cemas. "Ayu, apa yang sudah kau lakukan?" Suara sang ibu bergetar, separuh takut, separuh heran. Ayu tak menjawab, ia hanya duduk di depan tungku, menatap nyala api yang berkelip. "Bu, aku melihat bayangan-bayangan itu lagi. Mereka datang saat aku marah, mereka menolongku, tapi aku tak tahu siapa mereka." Suaranya nyaris berbisik, seperti takut pada kata-katanya sendiri. Ibunya diam lama, sebelum akhirnya berkata lirih, "Sudah waktunya kau tahu, darah siapa yang mengalir dalam tubuhmu." Di tengah malam, ibunya membuka peti kayu tua yang selama ini dikunci rapat. Di dalamnya, ada sehelai kain lusuh bergambar perempuan bermahkota bunga dan 1000 tangan menari di sekitarnya. "Dia Nenek Sumbi, leluhur kita," kata sang ibu. "Dulu, dia dikenal sebagai penjaga keseimbangan antara dunia manusia dan alam halus. Ilmunya disebut selir 1000, bukan karena banyak wanita, tapi karena ia memiliki 1000 bayangan dirinya, 1000 wujud yang bisa melindungi tanpa membunuh." Ayu tertegun. "Dan aku?" tanyanya pelan. Ibunya menatapnya dalam-dalam. "Kau adalah penerusnya." Ketika tengah malam benar-benar mencapai puncaknya, angin dari gunung berembus lebih kencang, membawa aroma bunga melati. Lampu minyak di ruangan bergoyang, dan api tiba-tiba padam sendiri. Dari balik kabut yang menembus dinding bambu, muncul sosok perempuan tua berambut panjang putih, mengenakan kain hijau lumut. Kulitnya berpendar lembut, matanya tenang namun tajam. Ibunya menunduk, air matanya jatuh. "Nenek Sumbi," bisiknya. Ayu hanya terpaku, sosok itu sama persis dengan bayangan yang ia lihat di pasar. Nenek Sumbi berjalan mendekat, setiap langkahnya membuat lantai kayu bergetar pelan. "Ayu Lestari," suaranya bergema lembut tapi berwibawa, "kau telah membangkitkan darah lama yang tertidur. Ilmu selir 1000 bukan anugerah, tapi amanah. Kekuatanmu lahir dari kasih, bukan amarah. Tapi bila kau biarkan hatimu dipenuhi dendam, 1000 bayangan itu akan berubah menjadi 1000 roh haus darah." Kata-katanya menggema dalam dada Ayu seperti petir sunyi. Ia menunduk, menahan air mata yang mulai jatuh. "Bagaimana aku bisa mengendalikannya?" tanya Ayu lirih.
Aku bahkan tak tahu kapan mereka datang. Nenek Sumbi tersenyum tipis. Kau harus mengenal dirimu, bukan kekuatanmu. Ilmu ini hanya patuh pada hati yang jernih. Bila kau goyah, mereka akan kehilangan arah. Bila kau tulus, mereka akan melindungimu sampai akhir hayatmu. Angin tiba-tiba berhenti, dan kabut mulai memudar. Sebelum lenyap, Nenek Sumbi menatapnya terakhir kali. Ingat, cucuku, kekuatan besar akan memanggil lawan yang setara. Bersiaplah, karena bayangan kegelapan sedang bangkit dari arah yang sama. Ketika sosok itu menghilang, hanya aroma melati yang tertinggal. Ayu terdiam lama, menatap selendang di tangannya yang kini berpendar lembut. Di dalam hatinya, ada ketenangan baru, tapi juga ketakutan yang lebih dalam. Ia tahu, pesan terakhir Nenek Sumbi bukan sekadar peringatan, itu adalah pertanda bahwa dunia gelap sedang bergerak menuju dirinya. Dan di tempat lain, jauh di lembah Cikidang, seorang lelaki berkepala pelontos menatap bulan dengan mata merah menyala, berbisik pada kegelapan. Berikan aku kekuatan, agar aku bisa menghancurkan gadis itu. Malam di lereng gunung gede terasa lebih sunyi dari biasanya. Bulan menggantung di langit seperti mata raksasa yang mengawasi bumi, dan hutan berdesir lembut seolah berbisik pada siapapun yang berani menatap langit terlalu lama. Di tengah hening itu, Ayu Lestari berdiri di atas batu besar, selendang pusaka melilit di lengannya, memantulkan cahaya bulan. Sejak pertemuannya dengan Nenek Sumbi, ia tak lagi tidur nyenyak. Setiap malam, bisikan lembut dari dunia arwah memanggilnya untuk berlatih, menguji kendali atas kekuatan yang baru ia sadari. Dengarkan napas angin, rasakan denyut bumi, suara Nenek Sumbi bergema lembut di dalam pikirannya. Ayu menutup mata, tubuhnya diam. Udara di sekelilingnya bergetar, rumput-rumput menunduk, dan dedaunan berjatuhan tanpa disentuh. Dari bayangan di tanah, muncul satu sosok lembut, wujud dirinya sendiri, namun dengan tatapan yang lebih tajam, lebih tua, lebih tenang. Sosok itu menatap Ayu, lalu membungkuk pelan, dan seketika berubah menjadi cahaya yang menyatu dengannya. Tapi tak berhenti di situ. Bayangan kedua muncul, lalu ketiga, hingga puluhan. Dalam hitungan detik, di sekelilingnya menari 100 bayangan Ayu, bergerak dalam irama angin malam. Keringat dingin membasahi pelipisnya, tubuhnya gemetar, tapi matanya memancarkan cahaya lembut. Setiap bayangan bergerak seolah memahami perintah batin, menari membentuk formasi yang indah dan menyeramkan sekaligus. Inilah, selir 1000, bisik Ayu pada dirinya sendiri. Tapi ketika ia berusaha menambah jumlahnya, dadanya tiba-tiba sesak. Angin berubah dingin menusuk. Dari kejauhan, terdengar suara tawa halus yang tak asing. Kau bermain dengan kekuatan yang belum kau pahami, gadis gunung. Suara itu seperti datang dari balik kabut, menggema menembus tulang. Ayu membuka mata, dan di seberang batu besar itu berdiri bayangan hitam, sosok samar menyerupai perempuan, tapi wajahnya kabur, seperti asap. "Siapa kau?" tanya Ayu dengan napas terengah. Bayangan itu tersenyum aneh. "Aku adalah sisi gelap dari ilmu itu, bayangan yang terlahir dari amarah leluhurmu. Jika kau goyah, aku yang akan mengambil alih." Sosok itu melangkah mendekat, dan udara di sekitarnya menjadi berat, membuat Ayu hampir tak bisa bernapas. Ia sadar, ini ujian pertama dari kekuatannya sendiri. Dengan sisa tenaganya, Ayu menggenggam selendang warisan. "Aku bukan murid amarah," katanya lirih tapi tegas. "Aku murid kasih." Cahaya bulan menembus kabut, mengenai tubuhnya, dan seluruh bayangan yang tadi menari berubah menjadi pancaran cahaya putih yang menyerbu sosok gelap itu. Teriakan melengking menggema di antara pepohonan, memecah malam hingga burung-burung hutan beterbangan. Dalam sekejap, sosok gelap itu lenyap, meninggalkan hawa dingin yang menggigit. Ayu jatuh berlutut, kelelahan, napasnya tersengal. Tapi di wajahnya, ada ketenangan baru. Ia berhasil menguasai satu bagian dari ilmu selir 1000, bukan melalui kekuatan, tapi melalui kemurnian hati. Bayangan-bayangan itu kini lebih jinak, berputar lembut di sekelilingnya seperti kabut putih yang melindungi. Angin membawa aroma melati, pertanda Nenek Sumbi mengawasinya dari alam roh. "Kau melangkah di jalan yang benar, cucuku," bisikan itu terdengar lembut sebelum menghilang dalam desir malam. Namun di sisi lain bumi Sukabumi, di dalam gua tua dekat sungai Cikidang, Pendi botak berlutut di hadapan sosok berjubah hitam. Api hitam menyala di depan mereka, dan bau darah menguar di udara. "Aku ingin kekuatan untuk membalas gadis itu," geram Pendi, suaranya serak namun penuh dendam. Sosok berjubah itu tertawa lirih.
Kau akan mendapatkannya, tapi harga yang kau bayar adalah jiwamu sendiri. Pendi menunduk, tanpa ragu. Ambil saja, asal aku bisa menghancurkan dia. Saat itu juga, bayangan hitam merayap ke tubuhnya, dan mata Pendi memerah seperti bara api. Bulan purnama menatap dua takdir yang kini bergerak berlawanan, satu tumbuh dalam cahaya, satu tenggelam dalam kegelapan. Dan di antara desir angin malam Sukabumi, seolah seluruh alam menahan napas, menunggu bentrokan besar. Yang tak terhindarkan antara penjaga kasih dan pengikut dendam. Pagi di Sukabumi tampak biasa, matahari naik perlahan di balik gunung, dan kabut tipis mulai menguap. Tapi di antara kesunyian itu, hawa aneh terasa menyelimuti udara. Ayu Lestari yang sedang menjemur bunga melati di halaman rumah tiba-tiba merasakan dada bergetar hebat, seperti ada sesuatu yang memanggilnya dari jauh. Tanah di bawah kakinya bergetar halus, lalu suara burung-burung mendadak lenyap. Angin berhenti berembus. Ia tahu, keseimbangan alam kembali terganggu. Dalam keheningan itu, dari kejauhan, terdengar suara gong bertalu-talu dari arah pasar Cisaat, tanda tantangan terbuka. Dia datang, bisik ibunya lirih. Ayu menatap ke arah pasar, matanya teduh tapi tegas. Ia tahu siapa yang memanggil. Pendi botak, preman yang dulu hanya berisi amarah manusia biasa, kini telah menyatu dengan kegelapan. Aku harus pergi, Bu, katanya. Ibunya mencoba menahan, tapi Ayu hanya tersenyum. Aku tak bisa lari dari takdir. Kalau aku tak hadapi ini, orang-orang akan terus hidup dalam ketakutan. Selendang pusaka ia lilit di bahunya. Ketika ia melangkah, angin kembali bergerak lembut, tapi membawa kekuatan yang tak kasat mata. Alam seakan menuntunnya turun ke medan takdirnya. Pasar Cisaat sudah dipenuhi orang. Warga desa, para pedagang, bahkan anak-anak berdesakan di antara kios. Di tengah lapangan tanah, berdiri Pendi botak, tubuhnya kini lebih besar, urat-urat hitam menjalar di lengannya, dan matanya merah menyala. Di sekelilingnya, udara terasa panas seperti bara. Warga berbisik ngeri, sebagian menutup wajah agar tak melihat makhluk menyeramkan itu. Ayu Lestari, suaranya menggema, dalam dan bergema di udara. Kau kira bisa mempermalukan aku lalu bersembunyi di balik doa. Hari ini aku akan buktikan siapa penguasa pasar ini. Ayu muncul di antara kerumunan. Langkahnya lembut, tapi aura di sekitarnya tenang dan kuat. Begitu matanya bertemu dengan Pendi, udara seolah berhenti. Pendi, katanya perlahan, aku tak ingin bertarung. Aku hanya ingin kedamaian kembali. Pendi tertawa keras, suara tawanya seperti guru di siang bolong. Kedamaian, kau sudah menghancurkannya sejak kau menumbangkan aku di depan orang-orang. Sekarang, hanya darah yang bisa menebusnya. Ia mengangkat tangannya, dan tanah di bawahnya pecah, semburan asap hitam keluar, membentuk bayangan monster yang mengelilinginya. Langit mendadak mendung, petir menyambar tanpa suara. Ayu menatap ke atas, lalu menutup mata. Selendangnya terangkat pelan oleh angin, berpendar lembut dengan cahaya biru keperakan. Jika ini jalannya, biarlah aku bertarung bukan untuk menang, tapi untuk menyadarkanmu. Ia merentangkan tangan, dan dalam sekejap 1000 bayangan halus muncul di belakangnya, menari mengelilingi pasar. Orang-orang mundur ketakutan, tapi mata mereka tak bisa berpaling dari keindahan yang sekaligus menggetarkan itu. Seolah 1000 bidadari turun dari langit dengan wajah yang sama, wajah Ayu. Benturan pertama terjadi, serangan Pendi seperti badai api, menghantam tanah hingga batu beterbangan. Tapi setiap serangannya lenyap ditelan kabut putih, bayangan-bayangan Ayu menangkis dengan gerakan yang tak bisa diikuti mata manusia. Di tengah kekacauan itu, Ayu melangkah maju dengan tenang, memanggil Pendi dengan suara yang nyaris bergetar, "Pendi, kau dulu manusia yang ditakuti, tapi masih manusia. Jangan biarkan kegelapan menelanmu sepenuhnya." Namun Pendi hanya menggeram, "Aku sudah bukan manusia, Ayu, aku kekuatan yang tak bisa kau jinakkan." Pasar menjadi medan perang, tanah bergetar, papan-papan lapak beterbangan, dan langit Sukabumi berubah merah. Tapi di tengah gemuruh itu, Ayu tidak membalas dengan kebencian. Ia menutup mata, berdoa dalam hati. "Nenek Sumbi, tuntun aku, agar kekuatanku menjadi cahaya, bukan luka." Seketika, bayangan-bayangan itu berhenti menari, lalu menyatu menjadi satu gelombang cahaya besar yang memantul ke arah langit. Suaranya seperti ribuan doa bersatu dalam satu nada suci. Pendi terhempas, tubuhnya terbakar oleh cahayanya sendiri, dan dari matanya menetes air, bukan darah, tapi air mata manusia.
Di sela asap hitam yang perlahan memudar, ia terduduk, menatap Ayu dengan wajah bingung dan lelah. "Kenapa, kau tidak membunuhku?" tanyanya serak. Ayu mendekat, menatapnya dengan tatapan lembut. "Karena kau masih bisa diselamatkan, Pendi. Dendam hanya membuat dunia ini kehilangan cahaya." Kata-katanya seperti mantra, menembus kegelapan di dada laki-laki itu. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, pasar Cisaat sunyi, bukan karena ketakutan, tapi karena semua orang menahan napas, menyaksikan keajaiban itu. Di atas kepala mereka, langit yang tadi merah kini berubah jernih, seolah alam pun tersenyum melihat seorang gadis dari lereng gunung gede menundukkan kegelapan tanpa setetes darah pun. Tapi di balik ketenangan itu, Ayu tahu, ini belum akhir. Karena di kedalaman jiwa Pendi, masih tersisa bayangan hitam yang belum sepenuhnya padam. Langit Sukabumi yang semula cerah tiba-tiba kembali diselimuti awan gelap. Hujan turun perlahan, seperti menangisi bumi yang baru saja menjadi saksi benturan dua kekuatan besar. Di tengah pasar yang porak-poranda, Ayu berdiri diam menatap Pendi yang tersungkur. Tapi sesuatu di balik tubuhnya mulai bergetar, hawa hitam yang tadi sempat padam kini bergolak kembali. "Tidak, ini belum selesai," desis Ayu lirih. Dari tubuh Pendi, asap pekat keluar seperti kabut malam, membentuk wujud bayangan menyerupai manusia bertanduk, dengan mata merah yang menatap penuh dendam. Itu bukan lagi Pendi, itu roh gelap yang telah menguasainya sepenuhnya. Suara petir menggema keras, mengguncang tanah. Orang-orang yang masih di pasar berlarian panik, bersembunyi di balik lapak-lapak yang sudah roboh. Hujan semakin deras, mengguyur tubuh Ayu dan bayangan hitam itu. "Ayu Lestari," raung sosok kegelapan itu, suaranya menggema hingga menembus dada. "Kau pikir kau bisa menyelamatkannya? Pendi milikku sekarang." Tubuh bayangan itu melayang tinggi ke udara, lalu melepaskan serangan petir hitam ke arah Ayu. Tanah pecah, percikan api muncul di mana-mana. Ayu menangkis dengan selendangnya, tapi kekuatannya bergetar hebat. Energi jahat itu begitu pekat, seperti kegelapan malam yang menolak lenyap. Ayu mundur 2 langkah, napasnya tersengal. Ia tahu kali ini bukan Pendi yang harus dilawan, melainkan kekuatan yang jauh lebih tua, kekuatan yang selama ini tersegel di bawah tanah Sukabumi. Ia menatap ke langit, lalu menutup mata. "Selir seribu, lindungi yang lemah, tapi jangan biarkan kegelapan menang." Saat ia membuka mata, ratusan bayangan dirinya kembali muncul, tapi kali ini tidak berwujud lembut seperti sebelumnya. Mereka membawa cahaya, namun di mata mereka ada ketegasan yang belum pernah terlihat sebelumnya, tekad untuk berkorban. Benturan besar tak terhindarkan, cahaya dan kegelapan saling menyerang di tengah derasnya hujan. Pasar yang tadi sunyi kini menjadi medan badai. Kilatan cahaya memantul di genangan air, sementara petir terus menyambar di langit Sukabumi. Ayu berteriak, memanggil nama Pendi di sela gemuruh. "Kau masih di sana? Aku tahu kau mendengar aku. Lawan dia. Jangan biarkan iblis itu menguasaimu." Suaranya menggema, menembus lapisan kegelapan yang membungkus tubuh lawannya. Sesaat, tubuh makhluk itu berhenti bergerak. Dari balik wajah bayangan itu, tampak sepasang mata manusia, mata Pendi, berkedip pelan, seolah sedang berjuang melawan sesuatu yang mengikat jiwanya. "Ayu," suaranya lirih, hampir tak terdengar di tengah hujan. Tapi detik berikutnya, bayangan itu menjerit keras, menutup wajahnya, lalu mengamuk hebat. "Kau tak bisa menyelamatkannya," teriaknya, melemparkan serangan terakhir. Energi hitam melesat seperti naga raksasa, menghantam ke arah Ayu dengan kecepatan kilat. Ayu tahu ini puncaknya. Ia menutup mata, lalu merentangkan kedua tangannya. 1000 bayangan di sekelilingnya menyatu, membentuk pusaran cahaya putih yang memancar hingga menembus awan. Tubuh Ayu berpendar, dan dari selendangnya muncul simbol kuno berbentuk bunga melati yang bercahaya terang. Ketika serangan kegelapan menghantamnya, cahaya itu menelan semuanya, tanpa suara, tanpa ledakan, hanya cahaya yang perlahan memudar bersama hujan yang menitik tenang. Ketika semuanya usai, pasar Cisaat kembali sunyi. Hujan berhenti. Di tengah genangan air, Ayu berlutut dengan lelah, tubuhnya nyaris tak kuat berdiri. Di depannya, Pendi tergeletak tak sadarkan diri, tanpa bayangan hitam, tanpa amarah, hanya manusia biasa yang tertidur dalam damai. Angin bertiup lembut, membawa aroma bunga melati yang begitu menenangkan. Alam seolah berbisik, "Kau telah menjaga keseimbangan, Ayu." Namun di balik ketenangan itu, di langit jauh di atas gunung gede, ada kilatan merah samar yang muncul di antara awan.
Sebuah tanda bahwa pertempuran Ayu belum berakhir. Karena di balik kegelapan yang baru padam, ada kekuatan yang lebih besar sedang terbangun, menunggu saatnya untuk menguji sang penjaga terakhir Sukabumi. Malam itu, Gunung Gede diselimuti kabut tebal yang seolah hidup. Dari jauh, cahaya merah samar yang muncul setelah pertempuran di Pasar Cisaat masih terlihat menari di langit, seperti bara yang enggan padam. Ayu Lestari berdiri di depan rumahnya yang sederhana, menatap puncak gunung itu dengan hati bergetar. Ia tahu tanda itu bukan sekadar gejala alam, melainkan panggilan. Suara lembut yang dulu pernah memanggilnya di pasar kini terdengar lagi, berbisik di telinganya, "Datanglah, Ayu, sudah waktunya kau tahu siapa dirimu." Ia melangkah naik ke gunung, hanya ditemani cahaya bulan dan suara jangkrik yang terdengar jauh di lembah. Setiap langkah yang ia ambil terasa berat, seolah bumi mengujinya. Di sela kabut, bayangan-bayangan samar muncul, wajah perempuan-perempuan yang mirip dengannya, berpakaian dari zaman berbeda, berjalan bersamanya tanpa suara. Mereka tersenyum lembut, dan satu persatu menunduk memberi hormat. Ayu terdiam. "Apakah kalian, selir seribu itu?" bisiknya. Tak ada jawaban, hanya angin yang berputar di sekitarnya, membawa wangi melati yang semakin kuat. Saat tiba di sebuah batu besar di puncak gunung, cahaya merah di langit tiba-tiba lenyap. Hening menyelimuti. Tiba-tiba, dari balik kabut muncul seorang perempuan tua berambut putih, mengenakan jubah hitam dan selendang yang sama seperti milik Ayu. Wajahnya penuh kedamaian, tapi matanya memancarkan kekuatan yang tak terlukiskan. "Ayu Lestari," katanya lembut, "aku adalah Nyi Melati Sumbi, leluhurmu, penjaga pertama ilmu selir seribu." Ayu tertegun, tubuhnya gemetar, seolah seluruh jiwanya mengenali nama itu. "Ilmu yang kau warisi bukan sekadar kekuatan," lanjut Nyi Melati, "tapi janji. Dulu, kami, 1000 perempuan dari penjuru tanah Sunda, bersumpah menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Namun seiring waktu, keserakahan manusia membangunkan kegelapan yang tidur di bawah bumi Sukabumi. Dan kini, setelah ratusan tahun, roh jahat itu bangkit lagi, berusaha mengambil alih dunia manusia melalui tubuh-tubuh yang haus kuasa." Ayu menunduk. "Roh itu, apakah yang menguasai Pendi?" Nyi Melati mengangguk. "Ya, tapi ia hanya bayangan kecil dari yang lebih besar. Di bawah Gunung Gede, tersegel roh utama bernama Prabu Murkadahana, makhluk purba yang pernah menantang para penjaga cahaya. Dialah sumber dari segala kegelapan yang kini mulai bangkit." Hujan rintik tiba-tiba turun, seolah langit ikut mendengarkan percakapan mereka. Petir menyambar jauh di lembah, menambah kesan mencekam pada setiap kata sang leluhur. "Lalu apa yang harus kulakukan, Eyang?" Suara Ayu nyaris bergetar, separuh takut, separuh pasrah. Perempuan tua itu menatapnya dalam-dalam. "Kau harus melanjutkan sumpah kami. Pergilah ke Telaga Citra Nirmala, di balik puncak Gunung Gede. Di sana, kau akan menemukan kunci terakhir ilmu selir seribu. Tapi ingat, jalan menuju sana tidak bisa ditempuh dengan kekuatan, hanya dengan hati yang tulus dan keberanian untuk mengorbankan diri." Tiba-tiba kabut di sekeliling mereka berputar kencang. Bayangan para selir seribu muncul lagi, menari mengelilingi Ayu dan Nyi Melati. Di tengah pusaran itu, selendang Ayu terangkat dan bersinar, berpadu dengan selendang sang leluhur. Dalam cahaya yang menyilaukan itu, Ayu merasakan tubuhnya ringan, tapi hatinya berat. Ia tahu, perjalanan selanjutnya bukan sekadar pertarungan, melainkan ujian antara hidup dan kematian. Ketika cahaya meredup, Nyi Melati sudah menghilang, meninggalkan hanya suara yang bergema di udara. "Ingat, Ayu, cahaya tidak akan berarti tanpa kegelapan. Tapi jangan biarkan kegelapan mengajarkanmu membenci." Ayu membuka matanya, menatap lembah di bawah yang kini tertutup kabut pekat. Langkahnya mantap, matanya berkaca-kaca. Ia tahu, perjalanan menuju takdir sejatinya baru saja dimulai. Perjalanan menuju Telaga Citra Nirmala bukan sekadar pendakian biasa. Ayu Lestari harus menembus kabut tebal yang terasa hidup, seperti tangan-tangan halus yang mencoba menahannya untuk tidak melangkah lebih jauh. Setiap langkah di jalan bebatuan terasa berat, bukan karena medan, tapi karena bayangan masa lalu yang terus menghantui pikirannya. Ia mendengar bisikan-bisikan samar di telinganya, suara orang-orang yang pernah ia selamatkan, juga tangisan mereka yang gagal ia tolong. "Apakah aku pantas disebut penjaga?" gumamnya lirih, sementara hujan rintik jatuh di wajahnya yang pucat. Setelah berjam-jam berjalan, Ayu akhirnya tiba di sebuah lembah tersembunyi. Di sana berdiri telaga luas berair bening kehijauan,
dikelilingi bunga melati liar yang mekar di setiap tepian. Kabut putih melayang di atas permukaannya, dan setiap kali angin berembus, bayangan wajah Ayu terpantul di air, tapi dengan ekspresi berbeda. Bukan wajah lembut yang biasa ia kenali, melainkan tatapan tajam penuh kebencian. "Kau akhirnya datang," suara dari pantulan itu berbicara. Suaranya sama persis dengan Ayu, hanya saja lebih dingin dan getir. Ayu mundur setapak, menatap Telaga dengan mata membulat. "Siapa kau?" tanyanya. Bayangan itu tersenyum sinis. "Aku adalah dirimu, bagian yang kau tolak. Aku lahir dari semua amarahmu, dari semua luka yang kau sembunyikan di balik senyum." Air Telaga bergetar hebat, lalu dari dalamnya muncul sosok Ayu kedua, identik dari ujung rambut hingga langkahnya. Namun aura di sekitarnya hitam pekat. "Mereka menyebutku Ayu Hitam. Aku cerminan yang selama ini kau hindari." Hujan mulai turun deras. Petir menyambar di langit, menciptakan bayangan bergulung di atas permukaan air. Ayu terdiam, menatap kembarannya itu dengan campuran takut dan sedih. "Kalau kau bagian dariku," katanya perlahan, "mengapa kau ingin melawanku?" Ayu Hitam tertawa, suaranya menggema di seluruh lembah. "Karena selama ini kau hidup menipu diri sendiri. Kau ingin menyelamatkan semua orang, tapi di dalam hatimu kau menyimpan dendam, kepada mereka yang membiarkan ibumu dihina, kepada Pendi yang melukai rakyat kecil, kepada dunia yang memaksamu kuat saat kau hanya ingin menangis." Kata-kata itu menghujam seperti belati. Ayu menunduk, dadanya sesak. Ia tak bisa menyangkal, air matanya bercampur hujan, mengalir di pipi. Aku memang marah. Tapi aku tak ingin kebencian menguasai hatiku." Ayu Hitam mendekat, menatapnya tajam. "Kau lemah, Ayu. Dunia tak butuh kelembutanmu. Dunia butuh amarah untuk menegakkan keadilan." Dalam sekejap, Ayu Hitam menyerang, gerakannya secepat kilat. Serangan demi serangan menghantam udara, membuat Telaga bergemuruh. Ayu menangkis dengan selendang pusaka, tapi setiap benturan seolah menyayat jiwanya sendiri. Cahaya dan bayangan menari di tengah hujan, dua sosok yang sama namun berlawanan bertarung di bawah langit yang bergetar. Di tengah pertempuran itu, Ayu tiba-tiba menghentikan langkahnya, menatap kembarannya dengan tatapan yang penuh iba. "Kalau aku membunuhmu, berarti aku membunuh bagian diriku sendiri. Tapi jika aku menerima dirimu, mungkin kita bisa utuh." Ayu Hitam berhenti, tubuhnya bergetar hebat. Petir terakhir menyambar di langit, dan dalam cahaya putih itu, Ayu membuka tangannya, memeluk sosok kembarannya erat-erat. "Kau bukan musuhku," bisiknya. "Kau adalah rasa sakit yang membuatku manusia." Seketika, tubuh Ayu Hitam mulai bersinar, lalu menyatu dengan tubuh Ayu asli dalam pusaran cahaya putih yang menyilaukan. Ketika cahaya itu padam, hujan berhenti. Air Telaga kini jernih sempurna, memantulkan wajah Ayu yang tenang. Selendangnya berubah, kini berpola melati dan bayangan bulan, simbol keseimbangan antara terang dan gelap. Angin berhembus lembut, membawa suara nyi melati yang bergema lembut di udara. "Kau telah menyatukan dirimu, cucuku. Kini kau bukan hanya penjaga cahaya, kau adalah penjaga keseimbangan." Ayu menatap langit, senyum tipis terbit di wajahnya. Tapi di balik kedamaian itu, ia tahu, ujian terakhir, melawan Prabu Murkadahana, sudah menunggunya di bawah gunung. Langit Sukabumi kembali muram, seolah bumi tahu bahwa waktunya telah tiba. Dari puncak gunung gede, suara gemuruh terdengar seperti suara raksasa yang terbangun dari tidur panjangnya. Tanah berguncang, pepohonan bergoyang liar, dan udara bergetar oleh kekuatan purba yang sulit dijelaskan. Ayu Lestari berdiri di tepi telaga, wajahnya pucat tapi matanya mantap. Selendang pusaka yang kini bersinar lembut berwarna perak dan hitam melambai di bahunya, menyimbolkan keseimbangan yang telah ia raih. Di dalam hatinya, ia tahu, yang akan muncul bukan lagi bayangan kecil dari kegelapan, tapi sumbernya sendiri, Prabu Murkadahana, Raja Roh yang terkutuk karena kesombongan dan amarahnya terhadap para penjaga cahaya masa lalu. Suara retakan besar terdengar dari bawah tanah. Air telaga bergejolak hebat, lalu terbelah menjadi dua pusaran besar. Dari tengahnya, muncul sosok raksasa setinggi pohon pinus, berkulit batu dan bermata api. Udara seketika terasa berat, dan hawa panas menyelimuti seluruh lembah. Akhirnya, suaranya dalam, bergema seperti gemuruh gunung. "Sang pewaris selir seribu datang sendiri ke hadapanku." Ayu menatap tanpa gentar, walau setiap urat tubuhnya bergetar menahan tekanan kekuatan luar biasa itu. "Aku datang bukan untuk melawanmu," katanya pelan, "tapi untuk mengakhiri penderitaan yang kau sebabkan."
Prabu Murkadahana tertawa keras, tawa yang membuat tanah bergetar. Penderitaan, dunia ini sudah penuh derita bahkan tanpa aku. Manusia serakah, mereka merusak tanah yang dijaga para leluhurmu. Aku hanya cermin dari dosa mereka. Tubuhnya bersinar merah, dan lidah api menjalar ke sekeliling lembah, membakar bunga melati yang tumbuh di sekitar telaga. Namun anehnya, bunga-bunga itu tidak hangus, kelopaknya memancarkan cahaya lembut, menolak api dengan keindahan yang menenangkan. Ayu memejamkan mata, merasakan kekuatan alam ikut berjuang bersamanya. Aku tahu manusia punya dosa, jawab Ayu, suaranya tenang namun menggetarkan. Tapi selalu ada yang berjuang untuk menebusnya. Dan aku akan jadi bagian dari perjuangan itu. Ia melangkah maju, selendangnya mulai berpendar terang, memanggil roh-roh. Selir seribu yang dulu melindungi bumi Sunda. Angin berputar di sekitarnya, membentuk pusaran cahaya yang membumbung tinggi. Dari dalam pusaran itu, muncul ribuan sosok perempuan bersinar, para penjaga yang dulu gugur dalam peperangan purba. Langit mendadak terang, dan aroma melati memenuhi udara. Pertempuran pun dimulai. Api dan cahaya bertabrakan, menciptakan kilatan seperti ribuan bintang jatuh. Setiap serangan Prabu Murkadahana menghancurkan batu dan tanah, tapi setiap langkah Ayu menumbuhkan bunga dan cahaya baru. Suara ledakan bergema di seluruh gunung, membuat langit Sukabumi merah menyala. Namun di tengah kekacauan itu, Ayu menyadari sesuatu, kekuatan semata tidak akan cukup. Ia menatap ke arah mata raksasa itu dan berkata, "Kau marah karena pernah dicintai lalu dilupakan, bukan?" Prabu Murkadahana terdiam, api di matanya meredup sedikit. "Dulu, aku adalah penjaga bumi, sama seperti kalian," suaranya berat, seperti menahan luka lama. "Tapi manusia mengkhianati janjinya. Mereka membangun kuil di atas hutan, menjara sungai, dan menebang pohon suci yang kujaga. Aku hancurkan mereka, dan kuterima kutukan abadi." Ayu menatapnya dengan iba. "Kalau begitu, izinkan aku menebus kesalahan mereka." Ia menangkupkan kedua tangannya, dan cahaya melati keluar dari telapak tangannya, melayang ke arah sang raksasa. Cahaya itu menyelimuti Prabu Murkadahana seperti kabut pagi yang menenangkan. Tubuh raksasa itu mulai retak, bukan karena kekalahan, tapi karena pembebasan. Api di matanya padam, berganti cahaya lembut seperti mata manusia. Ia menatap Ayu, lalu tersenyum kecil untuk pertama kalinya. "Kau berbeda, kau tak melawanku dengan kebencian." Perlahan tubuhnya berubah menjadi abu cahaya, lalu terurai ke udara, menyatu dengan langit. Hujan turun tiba-tiba, bukan hujan badai, melainkan hujan bunga melati yang jatuh perlahan menutupi tanah. Gunung Gede bergetar lembut, seperti mengucap terima kasih. Ayu berdiri di tengah hujan bunga itu, menatap ke langit yang kini jernih. Di dadanya terasa damai, tapi air matanya menetes. "Semuanya telah selesai," bisiknya. Dari kejauhan, suara Nyi Melati terdengar lagi, lembut seperti doa, "Kau telah menyatukan terang dan gelap, Ayu. Dunia akan mengingatmu bukan sebagai penyihir, tapi sebagai penjaga kehidupan." Angin berembus lembut, membawa aroma melati yang abadi. Di puncak Gunung Gede, legenda baru lahir, tentang seorang gadis cantik dari Sukabumi yang menundukkan kegelapan bukan dengan kekuatan, tapi dengan cinta dan pengampunan.